Puasa itu kan konsep dasarnya sebenarnya pengendalian diri. Oke. Jadi kan mengendalikan diri, termasuk sebenarnya mengendalikan diri atas banyak hal. Baik itu mengendalikan diri untuk makan, bahkan kemudian nanti prosesi makan itu kan kemudian bisa menghadirkan sampah. Nah makanya kemudian kita harus mengendalikan diri. Selain itu, Mas Asta, di bulan puasa itu kan Al-Quran pertama kali diturunkan dan ayat pertama itu kan Iqra, bacalah. Jadi kan kalau bedanya salah satunya puasa di bulan Ramadan atau tidak, di bulan Ramadan kan diminta untuk kemudian menguatkan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ayat pertama itu kan Iqra atau membaca. Dan membaca itu tentu salah satunya membaca alam raya ini. Perubahan apa yang kemudian terjadi di alam raya ini. Karena puasa sendiri kan sebenarnya maknanya ya saya pikir adalah perubahan atau transformasi. Kan kalau kemudian ayat puasa yang selalu disampaikan itu kan Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini kan sebenarnya juga perubahan juga, transformasi dari mungkin orang yang beriman menjadi yang bertakwa. Jadi berubah. Maka kemudian kita di bulan puasa ini juga diminta untuk kemudian membaca perubahan-perubahan yang kemudian terjadi di sekitar kita. Jadi puasa itu memang punya makna yang pertama, tentu ini adalah bukti keimanan, ketakwaan kepada Tuhan untuk bisa mengendalikan yang pertama tentu dari makan minum. Kemudian nanti yang lain tentu kemudian ke pola aktivitas kita sehari-hari, termasuk nanti sangkut pautnya terkait dengan lingkungan. Nah, ketika kita membaca ini, apakah kemudian lingkungan sekitar kita ini kira-kira sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam atau belum? Karena di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa ada teguran bahwa manusia itu katanya memperbaiki alam, tapi jangan-jangan kamu nggak memperbaiki tapi merusaknya gitu loh, karena nggak sadar. Maka kita itu diminta untuk refleksi, dan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini bulan yang paling tepat untuk melakukan refleksi. Karena kalau kejadian-kejadian alam itu kan sebenarnya juga kejadian-kejadian karena kita tidak melakukan refleksi. Tiba-tiba hutannya habis, kan kita tidak melakukan refleksi. Tiba-tiba tiba-tiba kalau kemudian kita, mungkin kemarin tuh sempat hujan 2 kali ya di Jogja. Saya sempat masuk gang itu, tiba-tiba kok ini lama sekali gak ada peresapan, gak ada peresapan air, menggenang terus. Nah, jangan-jangan karena kita merasa bahwa kita itu memperbaiki alam dengan cara apa? Konblokisasi begitu, atau enggak konblokisasi, bahkan kemudian dicor gitu. Kita itu tujuannya memperbaiki, tapi ternyata akibatnya tidak memperbaiki, malah kemudian membuat kerusakan di muka bumi itu. Nah, di bulan puasa itu kita diminta kira-kira untuk melakukan refleksi, meskipun refleksinya harus pelan-pelan, mulai dari tubuh kita dulu. Jadi kan puasa itu pengendalian. Kalau puasa itu harus transformasi. Tentu perubahan yang pertama itu harus perubahan secara fisik kita itu, karena kita itu enggak makan. Ya selama mungkin jam 4 sampai jam 6 ya. Dan itu selama 30 hari. Dan kalau kemudian kita enggak melakukan refleksi, maka biasanya tidak akan ada perubahan fisik kita. Dalam mungkin satu hal yang kelihatan adalah di berat badan kita. Nah, mungkin kemarin kita juga enggak pernah melakukan refleksi. Saya itu yang usianya kira-kira 40 tahun ke atas ini kan katanya minum air putih saja itu ada penambahan berat badan. Nah, makanya di bulan puasa ini kan salah satunya kita melakukan refleksi.
Jangan-jangan dalam tubuh kita itu ada satu problem, dan ketika kita puasa itu nanti kok kemudian tidak ada perubahan, misalnya berat badan kita kok tidak berkurang, sebenarnya ada masalah di situ soal pengendalian. Jangan-jangan kita puasa di siang hari tapi kemudian ketika sore hari kita makan pol-polan, itu kan berarti kan tidak ada perubahan, termasuk nanti refleksi terkait dengan alam juga begitu. Jadi kan kita sebenarnya cukup dengan hal yang sangat cukup, tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi juga kita sebenarnya bisa refleksi, misalnya soal minuman, Pak Asta. Jadi kan ketika kita refleksi Iqra tadi itu, membaca itu, apakah kemudian ketika kita minum saat ini itu bisa minum dari sumur kita? Jangan-jangan sudah tidak bisa. Jangan-jangan sumur kita itu saat ini hanya bisa untuk cuci saja, mencuci gitu ya, cuci pakaian, cuci mobil. Tapi untuk minum kita harus beli. Dan itu kan menunjukkan bahwa ada problem ekologi kita soal minum aja, soal bagaimana kita minum juga itu kan harus direfleksikan juga. Berarti ada yang salah dengan apa? Ya, proses pengelolaan lingkungan kita di sekitar itu. Makanya di bulan puasa ini harusnya kita melakukan refleksi. Jangan-jangan kita merasa bahwa kita itu makin modern, tapi sebenarnya untuk minum saja kita udah tergantung dengan di luar rumah tangga kita. Padahal dulu di zaman saya kecil gitu, kalau mau minum ya cukup sebenarnya ngambil air dari sumur kita, kemudian ya dimasak begitu, dan itu bisa langsung kita konsumsi. Sekarang itu ya mungkin masih ada desa-desa yang di Jogja ini yang beruntung bisa minum dengan air sumurnya sendiri. Tapi banyak juga di kota-kota itu yang kandungan sumurnya itu sudah banyak sekali ada bakteri koli. Dan itu harus kita refleksi bersama-sama, dan itu harusnya bisa dimulai dengan di bulan Ramadan itu. Kita refleksi kemudian membaca Quran, berarti ada yang salah. Kita harus membuat gerakan apa ini biar kemudian lingkungan menjadi baik gitu. Jadi puasa itu ya termasuk bagaimana kita itu mengendalikan diri dan kemudian menjaga lingkungan kita itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita di bulan Ramadan itu kan sebenarnya kita diminta untuk ya kalau kemudian mau melakukan refleksi perubahan itu kan sumbernya satu tentu bagaimana kita itu membumikan Al-Quran, karena refleksinya tentu di Al-Quran. Nah sebenarnya kalau membumikan Al-Quran itu mungkin ada 3 level, Pak. Yang pertama tentu yang sering kita lakukan itu adalah membaca Al-Quran, karena kalau memang kita tidak membaca atau tidak mengenal Al-Quran, maka ya kita tidak akan bisa menjadikan Al-Quran itu dibumikan atau sebagai petunjuk. Nah, di Islam sendiri sebenarnya membaca Al-Quran sendiri, apalagi di bulan Ramadan itu, Pak Asta, itu punya banyak pahala. Jadi membaca Al-Quran itu dalam satu hadis itu tidak satu kata satu kebaikan, tapi satu huruf itu 10 kebaikan. Tapi yang sering kita lakukan itu kan kita sering membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Tapi nggak tahu maknanya saja sebenarnya di bulan Ramadan ini pahalanya sudah banyak. Makanya kemudian yang kedua, kalau kemudian di bulan puasa ini kita bisa mengalami perubahan, harusnya kita juga memahami Al-Quran. Maka tahap membumikan yang kedua tentu adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai hudalinas atau hudalil mutakin atau petunjuk bagi manusia. Nah, makanya kemudian kita harus melihat ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang punya kaitan dengan lingkungan. Dan kalau puasa kan akan punya kaitan dengan makan-makan tadi, Pak Arta, ya. Tadi kita sudah membicarakan soal minum. Soal makan ini juga kita perlu melakukan refleksi juga ya soal makan ini, karena ya tentu kalau puasa kan kita
tidak makan. Tapi sebenarnya makan sendiri itu kemudian ada petunjuknya dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu. Ya ayuhan nasu kulu mim ardi halalan thayyiban. Jadi kita itu boleh memakan makanan di bumi yang halal dan thayyib. Nah, problemnya itu kan kita itu sering sekali makanan itu, jadi sebenarnya ada dua syarat. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah thayyib. Nah, seringkali kita itu mungkin refleksi ya. Di pasar itu makanan yang ada itu memang mungkin 100% halal. Tapi kalau kemudian pernah ada yang melakukan survei, itu yang thayyib mungkin tidak sampai 25%. Nah, thayyib itu artinya baik, Pak. Jadi sebenarnya jangan-jangan lingkungan kita rusak atau tubuh kita rusak itu salah satunya karena memang kita makan makanan yang tidak thayyib tadi itu, tidak baik. Misalkan makan ayam, itu kan halal ya, karena ayam. Nah, tapi ayam yang kita makan jangan-jangan itu ayam yang tidak thayyib. Tidak thayyib, tidak baik. Misalnya ayam itu kan harusnya bisa disembelih ketika untuk menuju dewasa itu kan butuh 1 tahun itu. Tapi karena kita itu tidak menahan tadi itu, maka kita agak rakus membuat ayam yang harusnya setahun baru bisa dipanen. Tapi ini karena keinginan kita untuk untung tadi tidak bisa mengendalikan itu, kita kemudian kasih ayam itu suplemen dan sebagainya yang membuat di umur berapa ya, 40 hari itu bisa dipanen. Sehingga bisa dibayangkan sebenarnya ayam 40 hari itu sebesar apa. Tapi kemudian kan akhirnya kita konsumsi, dan itu sebenarnya mungkin itu tidak sesuatu yang tidak thayyib, dan itu akan membuat badan kita itu menjadi tidak terlalu sehat. Nah, itu refleksi terkait dengan makanan. Tadi kan minuman ya, soal minuman itu ternyata lingkungan kita berubah. Ternyata lingkungan makanan kita juga berubah juga ya, dan ini harusnya menjadi refleksi kita semua, tidak hanya soal daging tadi itu, tapi mungkin ada banyak hal yang kemudian kita perlu refleksikan, apakah ini bagus untuk tubuh kita, bagus untuk lingkungan dan sebagainya begitu. Jadi di bulan Ramadan ini salah satunya kita harus melakukan refleksi agar terjadi perubahan benar ya, karena kalau kita lihat data statistik itu menunjukkan bahwa orang yang paling banyak meninggal saat ini itu bukan disebabkan oleh penyakit yang menular, tapi penyakit yang tidak menular, penyakit degeneratif. Kayak stroke, kemudian diabetes, dan itu penyebabnya adalah soal makanan. Bukan karena kita tidak bisa mengontrol makanan, tapi kandungan dari makanan sendiri itu juga jangan-jangan tidak thayyib tadi itu. Dan itu di bulan Ramadan ini kita harus bisa melakukan refleksi soal makanan kita juga begitu ya. Apakah sudah pas atau belum begitu. Itu kira-kira salah satu komponennya. Jadi puasa kan tadi sudah disampaikan kan, mengendalikan diri. Mengendalikan diri termasuk soal ini. Jadi kan kita itu harusnya makan 2 kali itu lebih hemat gitu ya. Tapi nyatanya ternyata apa-apa pengen dimakan, dan kemudian itu juga menyebabkan akhirnya tubuh kita itu tidak berubah. Yang harusnya ketika kita puasa itu secara otomatis itu berubah gitu loh. Karena kalau kita lihat hewan-hewan yang melakukan puasa tidak makan itu kan semuanya berubah. Misalnya puasanya ular saja itu berubah dari merongsongi kulit ular yang ya mungkin tidak kurang glowing gitu, setelah puasa kan dia glowing juga. Apalagi puasanya kupu-kupu, dia nggak makan, otomatis membuat dia punya tubuh, dia punya fisik yang kemudian menjadi bagus. Nah, kalau kemudian tadi itu
puasa kok membuat boros itu dan kemudian kita makan semua, maka ketika kita puasa setengah harinya kita ya tidak bisa mengendalikan, akhirnya tidak ada perubahan di fisik kita. Padahal menurut saya harusnya puasa itu tentu yang paling kelihatan harusnya fisik kita itu nanti berubah. Jangan sampai kemudian setelah puasa ditimbang malah nambah berat badannya gitu. Dan itu sering sekali Pak Asta, apalagi kalau nanti sudah masuk Syawal ya, bulan Syawal itu tidak bisa mengendalikan lagi karena ada sawalan di mana-mana. Nah, artinya kemudian kan itu tidak tidak pas gitu. Apalagi kalau kemudian kita lakukan refleksi gitu ya. Kemarin kan saya puasa kemarin sudah puasa Pak Asta di kampung kami itu, dan kemarin kita makan takjil bareng-bareng. Dan ketika makan takjil bareng-bareng itu ternyata bungkusnya ternyata banyak banget gitu. Jadi ternyata puasa itu kalau tidak mengendalikan dan tidak ada inovasi, nanti ya tidak akan ada perubahan ke lingkungan. Bahkan kalau kita ngomong Kemenak itu kan ekoteologi, ini ekoteologinya kemana kok kita ketika puasa kemudian buka barang-barang di masjid yang dihasilkan sampah. Itu berarti harus ada refleksi. Mungkin di beberapa masjid sudah ada yang sadar itu dan kemudian dilakukan masak pakai nanti penyajiannya pakai piring itu sudah ada yang kayak gitu. Tapi di beberapa masjid kan belum ya. Jadi masih setelah puasa kok malah jadi nyampah. Tapi kan ini harusnya ada continuous improvement untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus. Jadi ketika kita menjalani, yang penting ada ikro tadi itu. Kita membaca, jangan-jangan kita salah langkah ini. Meskipun puasa ternyata kita tetap nyampah itu ada refleksi di situ. Karena ya kalau kita ngomong soal sampah ya TPA Ngablak Piungan itu udah penuh Pak Asta. Jadi kita kan juga makanya salah satu gerakan bagaimana puasa itu harusnya bisa mengendalikan, termasuk tadi mengendalikan pengeluaran kita dalam makan dan juga sampahnya. Sebenarnya sudah berhasil dalam puasanya gimana Pak? Karena kan salah satu kemudian ciri keberhasilan puasa itu kan adalah yunfikuna fisaroi wadoroi, jadi nyoh, jadi kemudian lomo. Tadi itu kan ketika saya belanja itu ya ini sedekah kok, bagian dari sedekah. Artinya sebenarnya kan ya itu mulai peduli kepada orang lain. Dan puasa kan memang di satu sisi itu kan mengajar kita untuk peduli, karena ternyata tidak makan itu ya berat gitu ya. Jadi ketika puasa ini saya juga merasa berat, biar kemudian saya menjiwai bahwa orang yang nggak bisa makan itu ya berat sekali. Dan ternyata di Indonesia masih banyak orang yang tidak bisa makan karena kemiskinan yang mungkin absolut tadi. Bagaimana kejadian yang belum lama ini terjadi di NTT, seorang anak sampai kemudian bunuh diri karena hanya mau membeli pensil gitu ya. Karena tapi tidak hanya pensil itu saja, karena dia sendiri itu kan dalam kondisi memang mengalami kemiskinan. Dan ketika kita puasa ini kan kita dipaksa untuk ini loh rasanya orang nggak bisa makan itu, sehingga kemudian nanti akan melahirkan sifat yang nyah-nyoh tadi itu, termasuk berempati ya. Ya berempati, termasuk aku beli makan ini tidak sekedar membeli karena barang itu, tapi saya berempati. Saya membeli sesuatu itu kadang ya karena membeli sesuatu karena saya berpihak pada orang ini biar dia bisa makan juga. Tapi kalau kemudian nanti juga berlebih-lebihan, itu juga apalagi kalau sampai menghasilkan sampah. Karena itu juga nggak boleh. Dalam Al-Quran juga ada inna mubadirina kanu ihwanu saitin. Jadi perbuatan yang mubadir itu ya temannya setan gitu Pak. Jadi
Kalau kita beli sesuatu, oke, itu bagus ya. Mungkin kita beli sesuatu karena kita peduli. Tapi kalau belinya kemudian kita konsumsi sedikit terus jadi sampah, itu juga nggak baik. Makanya nggak apa-apa kita beli, tapi nanti dibagi-bagi. Bisa dipakai untuk kemudian berbuka kepada orang lain. Karena kan memberi buka orang lain itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang dikasih buka tadi. Jadi ya nggak apa-apa kita tadi itu, tapi jangan sampai kemudian mensisakan jadi sampah tadi itu, karena di Al-Quran sendiri dilarang kita itu mubadir gitu, melakukan perbuatan yang sia-sia. Mubadir termasuk nyampah sisa makanan kita itu banyak, padahal mungkin banyak di sekitar kita yang membutuhkan makanan itu. Jadi kita membeli itu bagian dari empati. Setelah kita beli, ya kita konsumsi seperlunya. Karena kalau kita konsumsi berlebihan, ya nanti setelah puasa malah gemuk, gitu Pak Astaya. Nah, tapi dan kemudian kita berikan kepada orang lain, biar orang lain juga. Nah, itu kalau itu berarti Bu Anissa tadi sebenarnya sudah termasuk ciri-ciri orang yang puasanya berhasil, meskipun baru sehari misalnya atau 2 hari. Tapi kan Bu Anissa mungkin sudah bertahun-tahun ya puasa dan bisa merasakan empati terhadap para pedagang kecil tadi itu. Tapi ya jangan sampai kemudian ketika kita beli di rumah hanya kita jadikan sampah tadi itu Pak Asta. Jadi harus kita bagi-bagi Pak Asta. Seperti Sonora yang sering berbagi juga kan kalau sore itu, jadi tidak ditumpuk di Sonora, tapi dibagi-bagi juga. Gimana nih Pak? Ya sebenarnya menarik. Jadi pendekatannya bisa struktural lewat aturan itu atau lewat kultural. Jadi ketika kita di masjid itu kita sampaikan bahwa kalau kemudian kita menggunakan bungkus, apalagi bungkus yang tidak mudah hancur gitu, styrofoam dan sebagainya, itu juga sebenarnya juga ya merusak alam juga, dan itu kemudian ya bertentangan dengan teologi ramah lingkungan gitu, ekoteologi begitu. Sehingga kemudian kita bisa merefleksikan, salah satunya bisa balik ke memori mungkin 20 tahun yang lalu ketika kita buka puasa itu. Saya sering itu, kita buka puasanya pakai sedan. Sedan itu kan sebenarnya nasi, tempe gitu, kemudian dibungkus pakai daun pisang begitu, Pak. Itu kan sangat nikmat ya. Artinya bagi orang-orang tua yang kemudian punya refleksi, zaman dulu kelihatan nikmat loh makanan model kayak gitu, dan ketika menggunakan bungkus model kayak gitu itu kan ramah lingkungan juga. Itu sebenarnya bisa dimulai dari satu gerakan satu masjid bisa ke yang lain. Dan ini sebenarnya sudah dimulai ketika kemudian ada gerakan ya, yang kemudian pemerintah juga kemudian membuat gerakan itu seperti ketika kita di hari raya kurban. Jadi ketika kita nyembelih kurban itu dagingnya itu dibungkus dengan daun jati begitu Pak. Jadi tidak lagi menggunakan plastik gitu ya. Dan itu harus dimulai memang ya itu tadi harus dua-duanya. Jadi dari kultural di masjid juga didengungkan gerakan kayak gitu, itu bagus. Kemudian yang kedua tentu kalau bisa ya ada peraturan-peraturannya itu, sehingga kemudian menjadi menarik begitu. Jadi atau pemerintah bisa membuat festival takjilan ramah lingkungan begitu ya. Jadi mungkin tidak membuat aturan tapi memberi contoh. Nanti kan akan ada model zaman dulu, mungkin ada yang pakai tambir, ada yang pakai piring, ada yang masih pakai itu tadi ya sedan tadi itu ya kayak pakai bungkus itu namanya bungkus daun pisang tapi dibentuk kayak mobil gitu ya. Nah, itu menarik untuk refleksi ke sana. Jadi memang karena memang kita itu sering sekali itu karena ini ya gaya hidup kita itu kan gaya hidup praktis. Instan juga ya. Ya instan, tapi kan kadang instan kita itu ya kadang tidak ramah lingkungan begitu kan. Nah, memang ini nanti akan punya kaitan dengan
SDM juga ya, karena kalau pakai piring itu kan tentu ada nyucinya banyak Pak gitu kan. Tapi kan itu tidak menghasilkan sampah gitu ya. Jadi ini sebenarnya soal refleksi juga ya. Jadi bagaimana kemudian kita membangun kesadaran, dan ada yang memulai mempraktekkan itu yang agak susah. Termasuk sebenarnya kan kalau kita ngomong soal bagaimana pengelolaan uang di masjid, di takmir masjid itu kan dulu kita itu punya pikiran bahwa takmir masjid yang baik itu adalah takmir masjid yang kasnya banyak. Ketika diumumkan hari Jumat tuh punya kas 100 juta. Tapi kan itu kemudian dirubah ya. Jadi teman-teman dari Jogokaryan, almarhum Pak Jazir itu kemudian ya takmir masjid yang baik itu adalah yang bisa mengenolkan saldo, karena uang itu kan amanah dari jamaah untuk segera ditunaikan. Jadi perubahan-perubahan mindset itu menjadi sangat penting, termasuk saya pikir ketika itu tadi takjilan tadi itu. Jadi ini saya pikir eksperimen yang menantang untuk masjid-masjid di Jogja untuk kemudian tidak memproduksi sampah gitu ya, dengan caranya masing-masing begitu ya. Gitu. Jadi kan kita harus menyampaikan itu ke jamaah, tapi pemerintah juga harus membuat aturan juga. Karena kalau tidak ada aturan itu juga kadang agak berat juga ya. Misalnya sebenarnya mungkin sudah ada aturan tentang tadi itu yang genangan tadi loh Pak Asta. Jadi bagaimana orang itu membangun rumah itu kadang biar bersih itu semuanya dicor. Nah, tapi kan itu kalau kemudian hujan kan menggenang semuanya, dan nggak mungkin kalau kemudian kita tidak punya cara berpikir bahwa diresapkan masuk ke tanah dan harus dialirkan ke sungai, kan sungainya nggak muat kalau semua air hujan itu. Makanya kemudian pemerintah itu secara struktural itu bisa membuat kebijakan atau membuat penegakan hukum bahwa ya mungkin untuk usaha-usaha itu yang itu harus benar-benar dipastikan mereka itu punya resapan, jangan sampai semua dicor itu sehingga kemudian air hujan itu mengalir langsung di sungai, dan tentu debit airnya tidak akan cukup sehingga ya sungainya penuh begitu, dan itu akan menjadi banjir. Itu refleksi mungkin itu tadi secara struktural pemerintah harus membuat kebijakan dan menegakkannya. Dan kedua secara kultural masyarakat di masjid itu juga punya kesadaran untuk ramah terhadap lingkungan begitu. Nah, mengulangi lagi bahwa puasa itu ya bulan refleksi. Jadi yang pertama tentu Iqra ya. Jadi kita memang diminta untuk membaca alam, kemudian menghubungkan dengan Al-Quran. Kemudian akan menghasilkan penilaian kita, apakah kemudian kita posisinya itu sudah baik atau belum. Kemudian yang kedua, sebenarnya prosesi refleksi itu kan juga dilakukan, kita itu diminta untuk sholat malam ya, sholat tarawih. Mungkin malam lagi itu, mungkin kalau dulu tahajud atau kemudian nanti 10 hari terakhir itu iktikaf, itu kan sebenarnya kita diminta untuk refleksi juga, merenung atas apa yang kemudian kita sudah lakukan selama ini, mungkin selama 11 bulan kemarin itu apakah kemudian pas atau tidak. Karena beberapa kali itu Al-Quran itu juga memberikan peringatan, misalnya dalam salah satu salah satu ayat di surat Al-Baqarah itu dikatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi sudah ada peringatan, kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Terus kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Tapi terus ditegur lagi, ingatlah sesungguhnya merekalah yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi sering sekali kita itu hidup itu kan dalam 11 bulan kemarin itu kita itu keluar dari orbit gitu ya, keluar dari jalan yang lurus. Akhirnya kan kita harus kembali lagi dengan Iqra, termasuk dalam memanage lingkungan kita begitu. Kalau kemudian kita tidak mengembalikannya, ya tiba-tiba nanti bisa terjadi bencana, banjir dan sebagainya yang disalahkan alam, padahal sebenarnya
kita itu tidak melakukan refleksi karena tanah-tanah semuanya kita cor begitu, terus kemudian kita tidak sadar bahwa air kita itu juga sudah berubah, banyak bakterinya, dan itu kita diamkan saja, itu menjadi problem. Makanya kemudian kita perlu refleksi dan membuat dua gerakan tadi Pak Asta. Jadi yang pertama tentu gerakan kultural, bagaimana kesadaran umat begitu kemudian dimunculkan untuk melakukan refleksi, ini sebenarnya sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum gitu. Yang kedua tentu mengkomunikasikan itu kepada pemerintah. Ini loh Pak pemerintah, ada kecenderungan kayak gini, kalau ini dibiarkan nanti bisa terjadi bencana, dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bisa mendengarkan begitu ketika ada kritik-kritik gitu Pak Asta. Jadi sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya selama bulan Ramadan ini kita melakukan refleksi atas 11 bulan kemarin itu, apakah itu baik untuk ya tadi tubuh kita, secara sosial kita baik itu atau tidak, dan tentu untuk lingkungan kita yang selama ini jarang kita perhatikan ya. Kita anggap lingkungan itu tidak sebagai sebuah entitas yang punya logika sendiri, tapi dieksploitasi sesuai keinginan kita. Padahal kalau kita eksploitasi besar-besaran, katanya kita tadi sudah diingatkan, katanya kita berbuat pembangunan, tapi ternyata setelah dilakukan refleksi, kehendak kita untuk memperbaiki itu ternyata menghasilkan banyak sistem yang sebenarnya itu rawan terhadap bencana.